Waalaikumsalam. Bu Puji ngapain? Ngelamun aja nih. Iya nih Bu Wiwin, lagi bingung. Lagi musim Covid begini, mana sayuran pada mahal lagi. Iya sama nih, saya juga bingung. Mau nanem, coba kalau kita bisa nanem ya. Iya, apalagi saya juga nggak punya pengalaman tanam menanam seperti itu. Iya, saya tuh ada tetangga namanya Pak Cucu. Dia udah berhasil deh dalam membudidayakan tanaman-tanaman aneka sayuran. Main kita ke rumahnya yuk, kita belajar. Oh iya, ayo atuh. Ayo. Subhanallah, tanamannya seger-seger, kita lihatnya hijau-hijau. Ada tanamannya macam-macam ya. Ada tomat, cabe, kangkung, Coy, pokcoy. Wah, kita bisa belajar banyak nih. Sini nih, menyiratin. Ternyata ada Pak Cucu. Oh iya, silakan Bu. Iya, nyiram pohon apa nih Pak? Ini pohon tomat, kemudian ini padi merah. Padi merah. Dan ini nih, ini kemangi. Oh, ini kemangi yang buat bau badan itu ya Pak ya? Biar Buat lalap, Bu, lalap. Ayam bakar. Wah, kalau ini udah jadi berarti kita nggak usah bingung mikirin beli ke warung lagi kalau mau punya betul. uang ya Pak ya. Iya, kalau misalnya berlebih ya bisa berbagi dengan tetangga. Berlebih lagi ya kita bisa bisnis. Iya, bisa menghasilkan juga ya. Betul. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan berharap ini padi ini bisa tumbuh karena ini pokok kita. Makanan Iya, pokok kita. Kita belajar sama Pak Cucu yuk, ajak teman-teman kita. Oh. Ayo. Cairan untuk nutrisi tumbuh-tumbuhan. Enggak, dia dimasukin, dicampur ke dalam air, masukin ke sini airnya, udah gitu aja. Nah ini, Bu, Abemik untuk sayuran daun. Nah ini satu paket, satu paket nih, A dan B-nya. maksudnya nanti kalau Jadi misalnya untuk 3 mili itu untuk 1 liter. jadi 1 dicampur liter, air. 1 liter air, ini 3 mili, yang B, yang A ini 3 mili. Kemudian dimasukin dalam styrofoam. Jadi banyak berdiri, bisa mati, ngegantung, dan yang lain-lain. Nah caranya bagaimana? Nah itu nanti kita bisa kupas lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana nebar benih, persiapan sebelum nebar benih, airnya harus matang dulu. Nah, setelah itu nggak ujuk-ujuk air baru kemudian ditebar benih, nanti pada juntai semua nantinya. Jadi ketika kita masukin air ke kolam yang baru, didiamkan dulu air itu bisa 3 sampai dengan 5 hari. Nah, bukan cuma itu juga, supaya apa? Supaya derajat keasaman kebasahannya itu enggak ini. Jadi dia akan turun. Nah, untuk lebih ini lagi, biasanya saya kasih sebelum ditebar benih itu dikasih ini apa? Garam dengan jus daun pepaya. Kenapa tuh Pak? Untuk Nah, buat apa? Yaitu adalah buat nutrisi dia, yang keduanya buat menahan penyakit, menjaga penyakit itu di dalam kolam ini. Kemudian untuk menghijaukan air juga dan untuk menaikkan pH. Nah, salah satunya itu. Baik itu. Ini lelenya udah panen belum Pak? Belum. Oh, baru berapa senti? Ya, ada kurang lebih sekitar 6 sampai 7 cm. Kita nanamnya kecil banget, Bu. Berapa ini punya ini? 1.500. 1.500 ekor. Ada kematian sih, Bu. Kita nggak mengelak, ada kematian, udah mati 25 ya, mudah-mudahan sudah stop. Dia ngapung gitu kalau Jadi mati itu ngapung begini udah nggak bernyawa lagi, udah buang aja langsung. Jadi ketika ada bangkai lele yang sudah mati di atas, segera diambil. Kalau nggak diambil itu menjadi penyakit buat yang lain. ini usia berapa Pak?
Ini ada 1 bulan lebih, 1 bulan 10 hari lah ada. Kita panen kan kurang lebih sekitar 3 bulanan, 2,5 sampai dengan 3 bulan. Kalau normal ya Bu, mudah-mudahan enggak ini. Nah ini sistem hidroponik. Sistem hidroponik yaitu penggabungan antara kolam lele dengan kangkung dan juga pakcoy di sini. Nah ini instalasinya seperti ini, yaitu pakai paralon 3/4 yang dari listrik. Kita hubungkan di sini. Nah ini adalah mesinnya di sini Bu. Nah ini mesin pompa airnya kita tenggelamkan di sini. Dia untuk sirkulasi airnya untuk tersebar ke sini ke tanaman kangkung dan pakcoy. Kemudian air masuk ke paralon, kemudian mengairi botol aqua ini nih. Nah kemudian air tersaring di akar-akar kangkung. Berarti air itu cukup bersih, kemudian dijatuhkan ke kolam lagi. Alhamdulillah fungsinya double. Pertama, lele mendapatkan oksigen dari air yang jatuh dari hidroponik kangkung itu. Yang kedua, kangkung mendapatkan nutrisi dari kotoran lele. Iya. Dan kemudian airnya pun jadi bersih kembali karena disaring oleh akar-akar dari kangkung dan pakcoy. Begitu, inilah sistem hidroponik. Iya. Berarti nggak pakai filter ini Pak? Nggak pakai filter, filternya benar-benar adalah dari, ini filternya adalah dari akar ini sendiri. Dari akar ini sendiri, nah difilter. Jadi kotoran-kotoran lele yang kemudian disirkulasi masuk ke dalam botol ini disaring oleh akar, kemudian dikeluarkan jadi lebih jernih lagi. Nah kalau yang di sebelah sana tuh itulah sistem apa namanya ini, stropom ya, tidak pakai aliran, namanya sistem crackly. Apa Pak ulangi? Sistem crackly. Crackly. Ya, ini adalah sistem yang tanpa aliran air, tanpa ada sirkulasi air. Dia adalah airnya air diam di tempat sini, ya. Airnya diam di sini. Ini lebih murah meriah. Kita memanfaatkan bekas stropom ya, besek-besek dari pengajian, dari tahlilan, dari yang lain, termasuk ininya pun sama. Nah kita lihat, nih pakcoy yang usianya hampir 1 bulan, alhamdulillah dari mulai kita tebar benih di persemaian sampai kemudian kita tanam di sini segede ini udah. Nah ini medianya adalah pakai busa. Ini pakai busa, kemudian pakai apa lagi ini? Airnya pakai nutrisi yang tadi abenik gitu. Nah ini lebih murah meriah. Kenapa di atas ini? Karena lebih bersih dan kemudian tidak terlihat indah. Ayam ya. Iya, tidak kena ayam. Nah ini bentuknya, termasuk kangkung juga bisa di sistem crackly ya, yang tanpa aliran air. Ini manfaatnya apa? Bagus sekali, lebih murah meriah karena tanpa listrik. Oh iya betul. Kalau ono kan terus muter, menggunakan arus listrik. Kalau ini adalah tidak pakai, kita diam saja, kita kasih air ke dalam stropom ini 1,5 liter lebih untuk kurang lebih 1 minggu. 1 minggu kita kontrol lagi, dikasih lagi air nutrisi, yaitu abenik itu tadi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan hidroponik, baik sistem hidroponik seperti ini, yaitu dengan air yang mengalir dengan menggunakan listrik, dan juga dengan air yang diam tanpa listrik. Contohnya seperti ini. Ini lebih murah sekali. Demikian. Sekarang kita beralih ke kebun depan rumah. Nah, ini ada bermacam tanaman yang ditanam di sini. Kenapa ini ditanam sedemikian rupa di sini? Ini sebenarnya adalah untuk apa namanya, uji coba.
laboratoriumnya lah, Laboratorium. dikatakan secara kerennya begitu gitu ya. Ya. Laboratoriumnya. Nah, kita coba antara lain tanaman yang kita tanam di sini adalah padi. Padi Itu padi sudah mulai tumbuh. yang di bekas ini ya, Pak. Yang ini padi ini. Nih, iya. Ini padinya padi pilih sama saya itu padi merah nih. Iya. Nah, padi merah udah pada tumbuh, belum saya semaikan lagi Iya. ke polybag yang lain. Terus berikutnya ini nih Apa tuh, Pak? bawang merah. Mana nih bawang merah? Nah, bawang merah ini, Oh, iya. ini bawang merah, ini juga masih kuntet nih. Saya belum menemukan ramuannya yang tepat. Kemudian ini terong ungu Wah, Terong terong. berbunga. Nah, kemudian tidak lupa juga ini adalah bunga matahari. Oh, bunga matahari Bunga sangat matahari. cantik. Nah, Asik. kita juga rencananya pengen bikin kuaci gitu tadi. Oh, gitu. Tuh kuaci segitu mah nggak cukup, Pak. Iya, Buat nggak cukup. saya habis. Tapi tetap ini percobaan, ternyata bukan tumbuh satu, tapi subhanallah banyak sekali itu tumbuh. Oh, iya. Tumbuh banyak sekali. Terus berikutnya kangkung, sudah jelas. Kangkung mah sudah Iya. familiar. Oh, Nah, ini kita semai dulu. Ini usia kurang lebih 10 hari. Kalau ini oh, udah iya. lebih nih. 2 mingguan, 14 hari nih. Iya. Nah, ini apa nih? Ini Apa tuh? adalah bayam hijau. Bayam hijau. Ini kita semai juga. Nanti kalau udah tumbuh gede, kita coba pindahkan Iya. ke sistem Umurnya sama hidroponik. Pak, ini bayam dengan kangkung. Bayam sama kangkung berbeda. Oh, Nah, ini ini kangkung ini 10 hari, ini 14 hari. hmm. Nah, ini mah baru berapa nih? Ada semingguan lah. Ini seminggu. Nah, berikutnya Dalam adalah apa ini penyemaian Nah, itu ini. nggak ada nutrisi Pak? nggak ada. Oh nggak ada, dibiarin Dia aja gitu. pakai ini. Pakai media tanam, metan. Pakai media tanam yang hitam-hitam itu loh, Bu. Oh, Yang kita beli. Yang sekarung Oke. kecil itu 10.000. Nah, itu beli, ditebar dulu. Media tanamnya. Setelah itu dibasahin. Kayak yang itu yang ada di Setelah basah, kita tebar benih yang sudah direndam semalaman. Direndam semalaman, kemudian ditebar paginya. Tebar. Setelah ditebar, ditutup lagi, tipis. Pakai metan lagi, media tanam. Udah, tipis begitu, dibiarkan aja. Alhamdulillah tuh pada melentur. Kemudian disiram tiap pagi dan sore. Nah, ini adalah kita coba selain hidroponik, kita juga coba pertanian konvensional biasa, yaitu dengan sistem polybag, Iya. yaitu memanfaatkan sampah dapur, yaitu berupa biji cabai, biji tomat yang nggak kepake gitu, ternyata Iya. nggak usah dibuang, Oh, tapi ditanam, ditebar dulu, disemai, Iya. setelah udah gede baru dipindahkan ke polybag seperti ini. iya. Nah, alhamdulillah ini kurang lebih polybag tuh ada dengan yang di depan sana 400 polybag. Rencana Wow. kami itu adalah sekitar nanti pengen 1000 polybag. Wow. Pengennya adalah tidak ada tanah pun yang tidak Tanaman. polybaggin gitu. Iya. Bahkan kami berencana kalau tanah ini tuh udah habis nih, Mm-mm. nah kami mau digantung nih ke sini. Oh, mau digantung, Pak. Awas, Pak. Jadi polybag hidroponik Aduh, sampai digantung. ke rumah-rumah, sampai kemudian ke jendela-jendela. Sampai ke atap, Pak. Ya, atau nggak usah dulu. Jadi biar apa kesannya? Kesannya itu bahwa kader itu bahwa saya nggak punya lahan, Iya. Ya, nggak bisa jadi alasan ya. nggak ada alasan. Jadi pekarangan kita, kemudian pavilion kita itu bisa digunakan untuk itu, termasuk digantung dan yang lain-lain. Nah, ini alhamdulillah kalau ini mah beli jadinya, beli dari tukang pertanian bunga. Ini udah muncul nih, yaitu jeruk lemon impor. Ini gede banget, Impor ya. impor ini. Para ranjang ini nanti jadinya bulat gitu. Enggak, lonjong. Emang begini lonjong Oh, ya. lonjong gede, Kayak pepaya ya. kayak pepaya seperti itu. Nah, kemudian, nah inilah bentuk tanaman kita, mulai dari pakcoy, sawi hijau, bayam, kangkung, terong, tomat, ya, cabai jelas, padi, bunga matahari, ada semua sini. Nah, saya punya apa namanya
percobaan ya. Saya pengen percobaan kayak skala kecil atau laborat secara kecil, bahwa dikatakan bahwa makhluk hidup itu 80% atau 70% itu adalah semua butuh air. Oke, penelitian lah bahasanya, percobaan saya. Nah, mudah-mudahan bisa tumbuh seperti itu. Nah, itu kita bisa ikutin nanti. Walaupun emang ini tanaman berat sebutnya. Iya. Tanaman berat, nggak semudah yang kangkung dan yang lain-lain. Insya Allah seperti itu. Kita coba. Ada lagi, Bu? Oh, ini kan saya di rumah nanam itu juga, Pak, apa namanya, kangkung. Tapinya Ya. yang di atas ember, bawahnya lele. Iya. Nah, Terus? itu kan ada pakai arang ya, Pak ya? Arang. Nah, Cuman betul. Arangnya. kemarin sih belum pakai benih, belum ada benihnya, jadi batang yang dari tukang sayur tadi taruh-taruhin situ tuh. Nah, Di apa? Di gelas aqua, gelas Ya. bekas aqua itu yang dibolongin di situ. Kan dapat air dari bawah ya, dari lelenya tuh, Oh, ya. kolam lele, terendam air. Itu harus disiram tiap hari juga nggak Pak nggak atasnya? usah. Kalau nggak sudah, kalau sudah dia adalah kerendam, nggak usah. Oh, atasnya Jadi nggak perlu sistem disiram. apa sana? Sistem Budik damber. budik damper itu adalah sebenarnya hidroponik dia. Oh, Hidroponik yang sangat sederhana, yang simple, kecil, bisa di lokasi atau area yang sederhana gitu, kecil. Itu bisa. Itu kalau udah menyangkut hidroponik, kita nggak usah lagi ikut campur, kemudian harus nyiramin. Oh gitu. Nggak harus, Iya, iya. kecuali yang tadi polybag. Polybag gitu. Nah, Karena dia di yang atas. medianya tanah itu baru itu disiram terus. Jadi kalau dia udah kerendam, sudah tinggal kita kontrol doang. Kontrolnya Kirain itu teh atasnya sieun kapanasan, nah, siraman gitu. bener. Teh. Jadi kontrolnya itu ini masih nyelup kagak. Oh gitu. Gitu. Takutnya dia udah berkurang airnya, ngatung jadinya kan. Iya. Nah, akhirnya kemudian itu. Jadi seperti kalau misalnya kurang airnya, ditambah lagi airnya biar dia bisa ini. Nah, seperti itu. Kalau hidroponik, nah udah kayak gini nih, nggak nyiram-nyiram kita. Tinggal kemudian nyiramnya itu ngasih air ke sini seminggu sekali. Udah seret, tinggal mantau aja kita. Praktis kan ya? Iya. Karena dibandingkan kemudian pakai polybag, berarti maaf. Ini berarti disuruhnya pakai sistem tradisional dulu. Tradisional. Iya, jadi pakai tanah, metannya tanah, kemudian pakai polybag, kemudian ditanam ngebundukkan gitu ya. Padahal sekarang sangat dasar sekali di medsos itu pakai hidroponik, kangkung itu. Iya. Nah, seperti itu, nggak apa-apa, itu pilihan aja. Iya, iya. Pilihan nanti bisa dimusyawarahkan lah. Iya, iya. Seperti itu. Ya, turun Pak Cucu bermanfaat sekali. Salah. Nah, ternyata untuk memulai ketahanan pangan terutama di Kadar itu Ya. dibutuhkan tekad yang kuat, kemauan ya, juga keyakinan bahwa kita bisa tuh nanam-nanam seperti itu. Ya. Walaupun kita itu rumahnya sama sekali nggak ada tanah gitu ya, jadi walaupun. bisa pakai media hidroponik. Iya, betul. Gitu. Salah. Bisa juga pakai apa namanya yang digantung-gantung itu. Iya, ya, Pak, betul. ya? Saya nanti akan coba itu, Bu. Insya Allah saya akan mencoba. Medianya apa? Medianya ternyata masih botol aqua. Botol aqua saya belah setengahnya, yang kepalanya itu saya balik jadi netpotnya sendiri, baru kemudian ditanamin metannya tadi, bukan metan, tanaman tapi tanpa tanah, kemudian bisa digantung. Nah, nanti saya akan coba. Itu boleh. Nah, itu untuk menginspirasi bahwa saya nggak mau nanam karena nggak ada lahan, nggak ada. Yang penting kita bergerak dulu. Jadi inti pikiran kita gimana tanaman itu bisa tumbuh dulu. Jadi ketika tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh, Masya Allah, kebanggaan buat sendiri. Bahwa, ya Allah, dipercaya tangan saya itu ternyata dingin, gak panas. Ya, maksudnya itu jadi gitu. Oh, gitu. Tapi nggak ada mitos kan tangannya ini dingin. Enggak, ini mah kata orang lain gitu ya. Keterampilan Kata nenek moyang kita yang dulu seperti itu. Katanya kalau panas gak jadi gitu kan ibarat. Jadi merasa ada kebanggaan. Saya mah tangannya panas, jadi padahal mah males. Lalu itu maksudnya, panas itu malas, dingin itu telatenan lah gitu ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini sharing. Mohon maaf saya bukan menggurui, tapi ini benar-benar sharing apa yang saya kerjakan. Nah, ini saya yang kasihnya seperti itu, apa yang saya kerjakan gitu dari kemarin.
Ya teman pisang, terima kasih banyak Pak Cucu Sama-sama. atas semua keterangannya dan Ya. luangan waktunya. Insyaallah. Nah, kami dari SPKK Kecamatan Gunung Putri Ya. mengucapkan jazakumullah khairan katsira untuk Pak Cucu. Sama-sama. Semoga berhasil Amin. panen dengan hasil yang diharapkan dan Amin. bisa menginspirasi kita semua. Amin. Demikian wawancara saya dengan Pak Cucu. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang menyaksikan acara ini dapat ikut mencontoh dan insya Allah Pak Cucu juga siap ya Insyaallah. bila ada ingin bertanya gitu Ya, ya. bisa berkunjung ke sini, monggo. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi